Cek. Selamat malam kawan-kawan. Yang terhormat pemerintah Kabupaten Yalimu, beserta juga semua masyarakat 5 distrik dimanapun kalian berada. Saya Leri Wandi, atau yang menggunakan nama akun Yali Teacher. Hari ini untuk menanggapi terkait dengan baru tanggal 26 kemarin, hari ini tanggal 27. Di Benawa ada pernyataan atau memberikan rekomendasi bahwa kepada intelektual atau tokoh masyarakat di Benawa itu untuk memperjuangkan daerah otonomi baru atau disingkat dengan DOP. Nah, saya juga sebagai mahasiswa menanggapi terkait dengan hal ini. Jadi ini tantangan besar untuk teman-teman, bahkan juga 5 distrik di Kabupaten Yalimu itu sendiri. Ya, pemerintah mereka memberikan bentuk rekomendasi untuk memperjuangkan. Tapi ini pertanyaannya datang kepada teman-teman atau kaum intelektual yang berada di distrik Benawa itu sendiri. Daerah Benawa itu daerah geografis, daerah strategis, daerah yang sangat amat penting sekali ya, dan sangat luar biasa. Aksesnya sangat dekat dari kota Jayapura ke Benawa. Daerah strategis kami bisa melihat seperti Senggi, Waris, dan bahkan juga Benawa. Di situ pusat gaharu, pusat perikanan, hutan yang sungguh luar biasa. Nah, tetapi yang mengacu pertanyaan kritis atau critical lens berdasarkan kacamata kritis itu satu pertanyaan, apakah intelektual siap dalam SDA, sumber daya alam itu sangat ada dan sangat cukup ya. Tetapi SDM, sumber daya manusia itu perlu mempertimbangkan. Karena ini merupakan PSN atau pembangunan strategis nasional ya. Pembangunan strategis nasional. Jadi saya kira ini dampaknya akan sangat buruk ke depannya. Ya, silakan, saya juga sebagai orang Yalimu perlu untuk menanggapi hal ini. Dan ini pencerahan, bahkan juga tokoh-tokoh yang memperjuangkan, bahkan juga yang menerima, itu perlu timbangkan baik-baik. Karena sangat berdampak dan sangat berefek pada generasi dan regenerasi yang akan datang Yalimu. Saya menyarankan bahwa suku Yali, Kapauri, Mek yang ada, yang mendiami Benawa itu, bahkan juga 5 distrik, kami harus sepakat untuk menolak hal ini. Karena teman-teman, mungkin sekitaran 37 kepala kampung yang ada di sana ya. Kalau saya salah, minta maaf, tapi saya kira sedemikian itu. Dan SDM, sumber daya manusia, kalau tidak ada di sana, siapa yang akan bekerja? Tentu orang-orang imigran itu akan datang untuk bekerja di sana. Dengan pendekatan hal-hal itu ya banyak kecenderungan, banyak hal-hal problemik yang akan terjadi di sana. Itu dampaknya otomatis 100% mengacu pada dampak negatif. Nah, mengingat dengan hal ini, ya Yalimu kan kecil, hanya 5 distrik. Dan kenapa juga harus ada DOP dan daerah yang menurut kami itu, menurut saya pribadi itu tidak layak dan tidak tepat. Ini kalau kami melihat secara kritis, itu tidak layak, tidak memenuhi kriteria. Atas dasar apa
apakah SDM-nya sudah siap? Nah, itu pertanyaan untuk intelektual-intelektual yang terima rekomendasi itu juga perlu ditimbangkan. Mau datangkan dari mana? Atau sudah siap totalitas 100% untuk memperjuangkan? Tidak ada juga kriteria, ya. Tapi esensi daripada belakangan ini, ya tidak harus untuk berbicara kepentingan individu atau tertentu. Nah, mengingat dengan hal ini tuh teman-teman, saya pikir hal ini tidak harus terjadi dan tidak harus DOP itu diperjuangkan. Dan 5 distrik harus bersuara, HMKY jangan mono, HMKY harus bicara terkait dengan hal ini. HMKY dan sub-sub Korwil, sub-sub organisasi kumpulan-kumpulan yang ada seperti APER, Welben, IKEI dan Wularek Benawa yang mungkin namanya apa ya, saya tidak tahu. Ya, hal-hal itu tuh mahasiswa harus tanggapi hal ini karena kita yang bisa proteksi. Ya, pemerintah daerah juga memberikan rekomendasi, tapi intelektual bahkan juga tokoh-tokoh yang menerima rekomendasi itu, dibalik dari itu atau ujung akhir alhasil daripada itu apa, itu juga perlu dijelaskan dalam media publik atau media-media yang jelas. Apakah kami sudah siap? Apakah kami sudah ini? Dengan maksud apa? Tujuannya apa? Kami tidak nyaman di Yalimu, Elelim? Ataukah menurut kami sudah siap untuk berdiri sendiri? Kami siap mengelola? Nah, pertanyaan-pertanyaan kritis ini perlu juga memberikan tanggung jawab public interest atau di publik bertanggung jawab. Nah, hal-hal ini tuh perlu dipertimbangkan. Sayangilah anak cucu. Hutan yang sedikit ada tuh perlu dirawat, bisa dikelola dari kita sendiri. Bahkan juga ya agak lucu juga ya, senonoh juga. Dari populasi harus memenuhi juga banyak pertimbangan-pertimbangan yang ada. Populasi, SDM, dan lain sebagainya. Kalau mau kontrak, mau datangkan orang lain, mau tiru dengan daerah-daerah yang lain, ini tidak layak. Karena baru saja juga provinsi sudah dimekarkan. Dan terkait dengan hal ini juga saya pikir senator-senator Papua Pegunungan, bahkan juga Papua seluruhnya harus tanggapi juga. Yang ada di Senayan, Jakarta. Tidak boleh, harus dibatasi. Kenapa harus langsung dimekarkan provinsi, bahkan juga dijalankan kabupaten? Tidak boleh, itu senator-senator harus bicara. Di meja parlemen harus bicara. Untuk berhentikan hal ini. Kasihan, Papua cuma sedikit. Itu saja yang saya bisa dapat tanggapi. Kalau kalian punya ide, gagasan, pikiran, kritik, masukan, silakan komen saja di bawah. Dah.